Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Sekarang kita akan melanjutkan proyek kita, yaitu membuat kafe kecil. Kali ini kita masuk ke dalam tahapan untuk membuat denah. Ya. Untuk sebelumnya saya sudah mengekspor dari project file yang sudah saya buat sebelumnya, denahnya saya ekspor menjadi PDF untuk menjadi patokan kita untuk membuat denah di video ini. Maksudnya adalah untuk agar mempercepat saja, jadi kita tidak usah mengira-ngira lagi si layoutnya seperti apa. Ya, sekarang kita langsung saja kita import terlebih dahulu PDF yang sebelumnya sudah saya ekspor. Kita tinggal drag saja ke Revit-nya. Ya, kira di sini lalu muncul pilihannya. Resolusinya kita biarkan saja ini, kita oke saja. Oke, langsung kira-kira taruh di sini dulu. Oke. Ya. Mungkin saya akan overlay saja ya si gambar ini ke bangunan kita. Oke, sebelumnya kita harus mengganti displaynya menjadi wireframe supaya ketika saya overlay di bangunan kita dia akan terlihat. Karena kalau misalkan kita tidak kita berubah ke mode wireframe seperti hidden line ini, gambar kita tidak akan terlihat ya, akan terhalang. Ya, kita balik lagi ke wireframe. Sekarang kita sesuaikan ukurannya seperti ukuran bangunan kita. Mungkin tidak akan terlalu presisi, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita punya patokan untuk membuat layout denahnya. Pertama kita pilih si image ini, lalu kita klik move. Kita ambil patokannya di sudut sini saja, kayaknya ke sudut sini ya. Kita coba nih, kita klik, lalu klik di sini, lalu kita akan merescale agar ukurannya mendekati bangunan kita yang sudah jadi ini. Caranya adalah kita klik scale di sini atau RE untuk shortcutnya, lalu pilih titik ini, lalu titik ini kita tarik saja ya, kira-kira segini. Ya, sekarang sudah sesuai ya dengan gambar bangunan kita, meskipun mungkin kurang tidak terlalu presisi, tapi itu tidak masalah, nanti kita bisa atur ulang lagi aja nanti ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di sini background gambar kita ini agak sebenarnya masih menghalangi ya, jadi gambar bangunan kita, garis-garis pada objek di Revit ini masih kelihatan agak tersamarkan ya. Caranya adalah kita pilih salah satu objeknya, kita bisa kali ini dalam hal ini saya memilih dinding, klik kanan override graphic view by kategori. Jadi semua kategori wall kita akan ubah display grafiknya ya. Karena kita ada di denah, jadi kita pilih yang cat patternnya. Cat pattern ini maksudnya denah ini kan sebenarnya pada dasarnya adalah 3D yang kita potong, 3D yang kita potong secara horizontal, jadi akan terlihat profil-profil
di dalamnya ya. Ya kira-kira seperti itu. Nanti akan ada penjelasan lagi mungkin. Nah, di CAD pattern ini saya akan merubah si colornya menjadi ini aja ya, merah muda. Oke. Lalu patternnya akan saya rubah menjadi solid. Oke, kita klik oke saja. Ya, udah terlihat seperti ini. Oke, lalu apa lagi ya, sekarang kita akan membuat elevasi baru ya, untuk jadi patokan seberapa tinggi dinding yang akan kita buat, dan patokan untuk nanti kita akan membuat rangka atap. Tapi rangka atap ini kita akan membuat di video berikutnya. Kali ini kita cukup fokus di denah saja. Oke, pertama-tama kita akan buat potongan dahulu. Di tab view ini, lalu ada section, kita pilih saja, lalu klik di sini sebelah kiri, lalu klik ke kanan. Oke, setelah notasinya ada, kita klik 2 kali di sini atau klik kanan, pilih go to view. Nah, secara otomatis si Revit akan masuk ke view potongannya. Lalu di sini akan otomatis muncul layer section ya. Nah, di sini sudah kita lihat ada 2 level yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tampak menghalangi, jadi kita potong saja dengan ada simbol di sini. Ya, kita potong, kita atur lagi. Ya, nah ini tujuannya biar tidak menghalangi, dia akan tidak saling overlap si informasi lantainya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan buat elevasi baru untuk patokan tinggi dinding interior di project ini. Kita masuk ke arsitektur. Di sini ada menu level, kita klik saja atau pencet tombol RL pada keyboard. Ya, kira-kira akan setinggi berapa ya? Mungkin di 3,4 ya. Segini. Ya. Ini kita geser saja dengan, dan secara otomatis ketika akan mendekati garis level yang di bawahnya, dia otomatis Revit akan memberi constraint untuk supaya kita si level ini jadi sejajar. Oke, kita hapus saja. Lalu kita lihat di sini levelnya masih tinggal. Kita bisa ganti namanya menjadi mungkin buat nanti denah atap kali ya. Atap tingginya kita jadikan 3,4 meter saja. Oke, lalu saya akan menambahkan 1 level lagi untuk informasi ketinggian atap ya di sini. Lalu kita pilih si atap ini, pilih align. Ya, ya, sip, seperti ini. Kita ganti namanya menjadi atap, kita yesin saja. Oke, sekarang balik lagi ke lantai dasar. Sekarang kita mulai membuat layout interior, denah interiornya ya. Kita balik lagi ke arsitektur, pilih wall. Di sini kita pilih dinding bata. Ya, kita atur saja kira-kira seperti ini. Nanti untuk ukurannya kita atur nanti saja setelah ini kita buat dinding-dinding dan ruangan-ruangan si interior ini. Oh sorry, sebelumnya harusnya saya membuat constraint awal dulu, yaitu base constraintnya sudah benar di lantai dasar. Untuk top constraintnya kita ke denah atap, jadi si dinding ini akan terkunci elevasinya di denah
atap ketinggiannya. Oke, itu baru kita coba tracing si denah ini. Oke, langsung ya. Di sini kita lihatnya langsung menerus ke bawah, mungkin kira-kira segini. Lalu beratnya di 1400, ini di sini dulu sementara. Nah, ini supaya nyambung ke sisi sebelah ini kita bisa tarik atau dengan menggunakan menu extend ya. Lalu kita balik lagi ke wall ya, ini pilih saja gini. Lalu ya, kita rapikan lagi menggunakan trim extend, lalu menggunakan align supaya dia sejajar. Oke, sudah. Nah, sekarang kita atur ukurannya agar seperti gambar background denah ini ya. Oke, di sini kita terlihat ada jarak panjang sisi dinding ini ke dinding ini ada sekitar 4,5 meter. Ya, caranya ya kita tarik saja, mungkin mendekati ya kira-kira seperti ini, lalu pilih line dimension ya, atau ketik DI. Kita lihat berapa panjangnya dia di sini. Oke. Nah, terlihat di sini dia mempunyai jarak 4630 mm atau 4,63 meter ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu kita pilih dinding yang akan kita geser, yaitu dinding ini ya, otomatis dia akan berubah jadi warna biru. Kita klik saja, lalu masukkan value 4500. Nah, secara otomatis si dinding ini akan bergeser sesuai dengan jarak 4500. Nah, sama juga halnya yang di sini. Ini kita geser saja dulu, mungkin sekitar segini kali ya, atau agak geser dikit. Lalu kita dimension lagi, dimension. Oke, kita lihat di sini ada 4288 mm ya. Kita pilih dinding yang akan digeser, itu dinding ini, lalu ketik 4500. Oke. Mungkin ini agak bisa lebih sedikit digeser. Terus ini kita ganti lagi ke 4500 ya, nggak apa-apa lah, mungkin seperti ini ya. Oke, sisanya kita menggunakan perintah align. Kita ini patokannya ya, ini sini. Lalu klik di luar supaya tidak aktif lagi. Lalu ini ya. Nah, sekarang kita cek berapa ukurannya. Oke, sudah 4500. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan area ini, dinding ini. Ambil menu align, kita ambil sini, lalu sini. Oke. Nah, kalau lihat di sini itu ini berapa ini? 2650. Ini 2650. Di 2650. Di sini satu, ini jarak ke sini 1375. Kita pilih ini, kita ganti 1375. Lalu di sini ada 1750, 1750. Ini kita ganti 1750. Di sini 1375 lagi, kita ganti 175. Ups, 1375, sorry, 1375 ya. Oke.
Sudah, kira-kira seperti ini. Lalu ini kita hapus saja karena sudah tidak diperlukan lagi. Nanti kita buat dimensi yang lebih rapi lagi untuk keperluan dokumentasi ya. Nah, selangkah saja adalah kita beri pintu di area-area interior ini, karena untuk eksteriornya saya pikir sudah ya. Pertama kita kasih sektor, pilih door atau DR ya. Di sini Revit hanya punya 2 template pintu, tapi saya tidak terlalu suka ini dengan pintunya, kita load family aja. Di sini saya pilih, di sini ada beberapa template negara ya. Mungkin saya ambil Singapura saja karena di Indonesia tidak ada. Lalu pilih doors, doors pintu ini, kita pilih internal doors. Nah, di sini ada beberapa pintu ya. Ini kita pilih semuanya saja, nanti kita pilih satu-satu. Setelahnya mungkin bisa kita hapus saja yang tidak kita perlukan. Oke, open. Kita tunggu, dia akan meloading pintu-pintu tersebut ke dalam project kita. Ya, sudah. Baik, kita pilih pintu. Nah, secara otomatis dia sudah ada di menu library pintu kita. Kita pilih yang mana, kita lihat dulu. Mungkin saya ini yang pilih yang single swing ya. Nah, ini kayaknya oke nih, saya akan pilih yang ini ya. Lalu kita placement ke dinding-dinding yang ada pintunya ya. Untuk informasi tambahan, ini ketika saya geser-geser kursornya, dia akan menyesuaikan arah swing dari pintu itu. Untuk orientasinya kita bisa menggunakan tombol pada keyboard yaitu spacebar untuk merubah orientasinya ya, kira-kira gitu. Sini kita pilih lagi yang ini, lalu kita pilih yang ini. Terus untuk toiletnya saya akan menggunakan jenis pintu yang berbeda, mungkin yang ada ventilasinya kali ya. Oke, ini spasi. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat pola lantai ya. Kan di sini ada beberapa pola lantai yang berbeda untuk area bar, area dine in, dan toilet dan ruang pengelola. Caranya adalah kita pilih dulu si lantai, lalu pilih create parts ya, create parts. Sip. Sudah create part, kita pilih ke divide part ya, baru kita buat sketsanya. Nah, ketika kita pilih sketsa ini, dia tampak seperti ada garis putus-putus. Ini bukan apa ya, ini adalah batas kita area luar dan area dalam ya. Jadi ketika kita buat satu potongan, kalau misalkan kita berdasarkan di sini, kita ingin membuat ini satu area yang terpisah dari area yang lainnya ya. Kalau kita checklist, nah dia tidak akan muncul. Karena apa? Karena dia sebenarnya tidak benar-benar memotong si lantai. Kita ulang lagi di sketch. Kalau kita tarik garis sampai garis putus-putus ini atau melebihin pun tidak apa-apa, kita checklist. Nah sekarang tampak ya, dia ada garis yang memisahkan antara area
lantai yang lainnya. Oke, kita edit lagi karena saya tidak seperti ini yang ini akan saya buat. Kita hapus saja dulu, kita ulang aja. Oke, ini adalah untuk teras depannya. Teras depan saya pilih ini, lalu saya trim extend, klik sini, lalu ini akan saya teruskan sampai ke garis putus-putus yang di luar ini. Oke, kita lanjut lagi di sini ya, di area ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini backgroundnya kita hide dulu. Sudah terlihat dia ada garis-garis pola ruangnya ya. Cuman ini kenapa kita tidak bisa select ya? Biasa kita pilih untuk dirubah materialnya. Kita coba masuk ke view range, lalu ini unlimited saja, ini ke low ground, kita oke. Ya, sudah terlihat ya, ini bisa kita pilih. Oke, ini kita ganti ke hidden line dulu lagi. Kita pilih, ini kita pilih. Oh sorry, yang ini belum ya, kita belum buat. Edit division lagi aja, edit sketch. Oh ternyata ada yang tidak nyambung ya, tampaknya tidak nyambung. Untuk mengecek dia nyambung atau tidaknya, pilih garisnya lalu pencet tab. Oke, kalau dia terlihat dia penyambungnya. Kalau dia ada satu titik yang terputus, biasanya kan dia warna titik itu menjadi warna titik biru ya, biru. Nah ini karena biru solid ya, terlihat kan di sini. Kalau ini adalah lingkaran biru, ini ada titik biru yang solid, artinya dia tidak tersambung. Kita sambungkan saja. Oke, kita align dulu, kayaknya dia tidak sama. Oke, lalu checklist ya. Oke, sip. Nah sekarang bisa kita pilih. Nah ini akan kita ganti material lantainya dengan cara di sini ada material by original, kita uncheck, lalu kita ganti ke saya pengen expose konkret ya, kita pilih yang konkret script ini aja lah. Oke, tapi saya pengen ada hatchnya di itunya, di foregroundnya. Kita pilih sand, lalu si backgroundnya biar ada warna ya, kita sedikit ke abu-abu sedikit saja, lalu ke solid fill. Oke ya. Oke. Nah sekarang pilih terasnya saya pengen gunakan
Terrazzo ada nggak ya, kita uncheck, material kita ganti, kita Terrazzo ada nggak ya? Oh tidak ada, berarti kita buat baru aja. Pakai material, rename Terrazzo, lantai Terrazzo ya. Ups, apa nih? Terrazzo, lalu kita klik aset browsernya, kita cari ada. Oh ini saya tulisnya salah, maksudnya double R ya, Terrazzo. Oke, kita transfer ke tadi, sudah transfer ke material browser. Oke, lalu kita kasih grafiknya, kira-kira kita kasih hedge-nya seperti apa ya, hedge-nya yang dance aja kali ya, dance. Kita backgroundnya abu-abu juga, solid fill, terus oke. Ya. Lalu ini adalah saya pengen apa ini ya, kita ganti ke parket aja ya, parket. Kita buat lagi create new, rename lantai parket. Lalu kita cari aset browser, kita cari parket, parket flooring. Kita floor ya. Ini kayak menarik Beachwood Java. Oke, kita transfer saja ke material browsernya. Oke, lalu di grafiknya saya pengen ada hedge nya, tidak ada. Brick, saya pengen brick sebenarnya, kita bikin baru saja di custom, kita browse. Nah, saya sudah ada library hedge buat AutoCAD ya, ini bisa kita pakai. Saya pilih yang ini, nanti akan saya share ya di sini link untuk downloadnya. Kita cari brick, coba brick. Oke, ini brick. Oke saja. Oke. Oh, bisa kita edit tidak sih, titik 5 ya. Oke, cancel, lalu kita pilih, ini kayaknya harus kita edit dulu, edit division, sketch, ini harusnya menyambung ke sini. Ini kita split, lalu kita trim extend ya. Oke, kita pilih ulang. Nah, ini juga tampaknya harus disambung ya, ini split, trim extend.
Oke. Ini kita ulang lagi ke script tadi. Oke. Lalu ini kita ganti ke market. Tapi sebenarnya nggak kayak gini ya, ini lebih mirip bata sih. Kita ganti aja ke, coba kita cari, kita edit, terus lagi target, kita pilih ya mana yang cocok. Sebenarnya kita bisa membuat customize hedge ya dengan menggunakan plugin, tapi saat ini kita tidak usah menggunakan itu dulu. Kita cari yang dari hedge, dari auto hedge saja. Oke, mungkin ini kita kasih nama parquet aja, parquet. Oke, terus kita lihat. Masih terlalu besar. Kita edit lagi, kita masuk ke titik 5 kali ya. Iya, sip, mungkin seperti ini. Tapi saya akan kasih warna biar lebih menarik. Backgroundnya mungkin agak ke coklat-coklatan ya, sedikit aja. Ini jadi solid fill. Oke, mantap. Lalu sekarang ke toilet, kita ganti si teksturnya, kita duplicate saja material asset keramik 02 kurung toilet. Sudah langsung muncul. Sebenarnya saya akan pilih yang abu-abu ini, mozaik. Lalu dalam grafiknya saya akan pilih crosshatch yang kecil ini. Warna backgroundnya agak ke sini ya. Kita akan solid fill. Oke, tampak lebih menarik ya. Lalu sekarang ke area perola, kita duplicate lagi, ganti ke 03, enter. Kita cari di asset browser, saya mau menggunakan marble atau marmer, yang mana yang bagus. Kita coba cek. Ini saja marble white. Lalu di grafiknya saya akan kasih mana tadi. Kita bikin baru aja, kasih nama marble brick, custom, browse, atau kita cari brick. Ini scale-nya satu aja. Kasih warnanya mungkin abu-abu lagi dikit, solid fill, terus ya seperti ini. Nah ini kita hapus saja. Ini kalau kita kasih bayangan jadi tampak lebih keren ya, jadi ada kedalamannya. Tapi bayangannya terlalu kuat, kita akan kurangi bayangannya di graphic display option.
Di lightingnya ini kita pindah nanti ke 20 saja, kasih ambient shadow, spotlight anti-aliasing, coba kita oke. Mantap. Sekarang kita butuh lagi gambar itu ya, gambar backgroundnya, gambar patokan kita. Caranya adalah kita klik di sini ada icon lampu, nah muncul, kita klik kanan unhide element. Oke, sip. Jadi ini kita geser aja, mungkin kita geser biar tahu patokannya di 50.000 kali ya, 50.000. Oke, sudah. Oke, sekarang tinggal kita buat nama-nama ruangannya. Oh sorry, ternyata di sini dia ada jendela. Kita akan buat jendela seperti seharusnya, karena dia butuh udara ya di sini ya, butuh pencahayaan alami. Kita buatnya dengan menggunakan komponen yang sama dengan pintu ini ya, itu kita menggunakan curtain wall storefront. Oke, lalu kita pilih aja curtain wall storefront ini, terus lantai dasar tinggi base nya bawahnya di 80 cm dari lantai ya. Terus ini sementara unconnected dulu, nanti kita edit di itunya, di view nya. Oke, kita pilih ini, kita pasangkan. Oke, sudah oke. Lalu kita lihat di 3D nya mana seperti apa dia pengaruhnya, kenapa tidak muncul. Oke, kita di sini zoom to fit ya. Nah, terlihat sangat itu sekali ya, tinggi sekali. Ini supaya kita bisa melihat interiornya, kita aktifkan section block, pilih section blocknya, kita geser, dia akan terpotong otomatis seperti ini ya. Lalu kita samakan saja tingginya dengan ini ya, ini kita pakai modify align, kita tap oke, kita klik lagi. Oke, jadi dia akan sejajar dengan ini. Oke, saya cukup. Lalu siapa ini bisa dibuka ya, si jendelanya ini kita ganti ke, kita load ke curtain wall panel, kita ganti ke curtain wall window. Oke, jadi ada ini sama, ini jadi ganti ke curtain wall window. Sip ya, mantap. Kira-kira oke nih seperti ini. Oke, lalu ini kita balikin lagi. Nah, kalau kita pengen lihat layout denahnya secara 3D bisa lihat seperti ini ya, mantap ya. Oke, kita balik lagi ke lantai dasar. Sekarang kita beri nama ruangannya. Di sini ada bar, ada lihat, kita pilih di arsitektur, lalu klik room. Nah, di identity data kita ganti namanya menjadi bar area. Pilih yang ini saja, siapa yang cuma ada nama dan nomor ruangan ya, ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang terblocking ini dia sebesar ini ya, artinya belum ada pemisahan ruangan ya. Jadi ini ada
di area dine-in ini akan terhitung juga sebagai bar area. Nah, caranya seperti apa biar terpisah? Kita menggunakan room separator. Klik pick line, sini juga, sini juga, sini juga, lalu ini. Oke. Nah, sekarang kita cek sambil menekan tombol tab berulang-ulang sampai terpilih room areanya. Oke, lihat. Ya, sudah benar. Lalu kalau kita lihat room separatornya sangat mengganggu ya. Ini bisa kita hide aja, hide by kategori. Oke. Lalu sekarang room lagi kita buat taman itu aja ya, bukan inner code ya, taman bahasa Indonesia aja lah. Kita ya klik sini, lalu dine in, ini mah bahasa Inggris nggak apa lah. Ini dine in, ini dine in, ini dine in, lalu WC, ini WC, ini WC, ruang pengelola mungkin owner sini, lalu kitchen and storage ya, kitchen and storage. Oke, sip. Sudah, semuanya sudah. Oke. Selanjutnya adalah kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu untuk membuat elemen-elemen interior pada cafe ini. Jadi nantikan saja video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.